Shalom, selamat pagi, selamat datang di YouTube channel saya, It's Me Foni. Apa kabar? Saya berharap teman-teman tetap bersukacita apapun keadaannya, karena ada kasih, penyertaan, perlindungan, serta pemeliharaan daripada Tuhan kita, Yesus Kristus, ada bersama-sama dengan teman-teman dimanapun kalian berada saat pagi hari ini. Dan yakinlah bahwa kita tidak bergumul sendiri. Ada Tuhan yang selalu bersama-sama dengan teman-teman. Baik, sebelum menonton tayangan ini sampai selesai, jangan lupa tinggalkan jejak teman-teman dengan mensubscribe, like, komen, dan share ya YouTube channel ini, agar kita semakin bertumbuh bersama mengenal siapa Tuhan kita, Yesus Kristus. Terima kasih. Baik teman-teman, pagi hari ini kita akan merenungkan sebuah kebenaran firman Tuhan yang terambil di dalam 2 Korintus pasal yang kelima, ayat yang ke-17 sampai dengan ayat yang ke-21. Demikian bunyi firman Tuhan. Jadi, siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Dan semuanya ini dari Allah yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya, dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Sebab Allah telah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Jadi, kami ini adalah utusan-utusan Kristus, seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaraan kami. Dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Ayat yang ke-21, Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Amin. Teman-teman, kita menjadi ciptaan baru setelah didamaikan dengan Allah oleh Kristus. Sudah sewajarnya jika buah yang keluar dari hidup kita sebagai ciptaan baru ialah menjadi seperti Kristus yang membawa orang didamaikan dengan Dia. Kristus sudah menjadi teladan bagi kita untuk sebuah pelayanan pendamaian yang menyelamatkan manusia. Teman-teman, Tuhan memberikan kepada kita tugas yang mulia, yaitu menjadi agen atau duta pendamaian untuk membawa orang didamaikan dengan Kristus. Hanya Kristus Yesus Tuhan sajalah yang dapat mendamaikan manusia dengan Bapa di surga. Tapi kita yang sudah didamaikan dengan Kristus dan mengalami anugerah keselamatannya, ditetapkan Dia untuk menjadi orang-orang kepercayaannya, untuk membawa kabar baik, bukan kabar buruk ya teman-teman, tapi membawa kabar baik kepada mereka, orang-orang yang belum didamaikan dengan Allah. Beritanya adalah bahwa Kristus mati juga untuk mereka. Seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus di dalam ayat yang ke-15, dan Kristus telah mati untuk semua orang supaya
mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Teman-teman, saat Tuhan menjadikan saya, Bapak Ibu, saudara sekalian menjadi ciptaan baru, tujuannya ialah agar kita tidak lagi hidup untuk diri kita sendiri, tetapi kita hidup bagi Tuhan dengan menjalankan kepercayaan darinya untuk melakukan pelayanan pendamaian bagi mereka, bagi orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Bagaimana caranya agar kita bisa efektif menjadi duta atau agen pendamaian bagi Tuhan? Caranya adalah kita menjadikan hidup kita, Bapak Ibu saudara sekalian, menjadi lebih efektif, menjadi kesaksian bagi banyak orang yang ada di sekitar kita. Melalui apa? Melalui gaya hidup kita, cara pandang kita, perkataan kita yang diubahkan oleh Kristus dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian kita menjadi contoh perubahan yang baik sebagai buah dari hidup kita yang telah didamaikan dengan Allah. Ada damai sejahtera, ada sukacita, ada kasih, ada ucapan syukur, bukan pengeluhan, yang keluar dari hidup kita. Dan orang-orang yang ada di sekitar kita akan merasakan itu mengalir dari hidup kita, dan pada akhirnya mereka mengerti seperti apa hidup yang telah didamaikan dengan Tuhan. Lalu tugas kita membawa mereka, mengajak mereka agar mereka didamaikan juga dengan Allah Bapa di surga. Teman-teman, membawa orang didamaikan dengan Allah itu adalah tugas kita sebagai orang-orang yang telah menerima pendamaian, atau sebagai orang-orang yang telah didamaikan dengan Allah. Mari kerjakan tugas kita dengan sebaik mungkin agar kita lebih efektif menjadi agen pendamaian bagi banyak orang, dan nama Tuhan boleh dipermuliakan lewat kesaksian hidup saya, hidup teman-teman, dan hidup semua orang, agar apa mereka melihat perbuatan baik kita dan mereka mempermuliakan Bapa di surga. Sekian, Tuhan Yesus memberkati.